Baruch haba Adonai, Hosana Baruch Adonai. Mulia, Engkau mulia, ajaib, Engkau ajaib. Yesus Sang Raja mulia, Yesus Sang Raja mulia. Shalom, kita belajar mengenai kitab Wahyu yang ke-17. Kita bicara mengenai materi ke-7, yaitu 7 sangkakala. Bahasan kita Wahyu pasal 8. Beshem ha'af, ve'aben ve'ruah kodesh ha'elohim echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Kitab Wahyu tidak melulu bicara mengenai akhir zaman, dan kalau Anda belajar kitab Wahyu, Anda seperti belajar seluruh kitab yang ada di Alkitab kita, dan kita sudah 3 tahun mempelajari kitab Wahyu, sejak yang pertama hingga yang ke-17 ini. Dan yang kita pelajari adalah 7 sangkakala, Wahyu 8 ayat 1-2, kemudian kita juga akan mempelajari doa orang-orang kudus, kemudian kita juga belajar mengenai 7 malaikat yang memegang 7 sangkakala, Wahyu 8 ayat 6. Konteks mengenai Wahyu 8 ayat 1 hingga Wahyu pasal 11 ayat 14 adalah pembukaan meterai yang ke-7 dan 7 sangkakala yang membawa serangkaian penghakiman Tuhan atas dunia. 7 malaikat itu meniup sangkakala yang menyebabkan bencana alam, perang, kegelapan, belalang iblis, pasukan maut, dan munculnya 2 saksi Tuhan. Meski dihukum, manusia tetap menolak bertobat. Peristiwa ini menandai tahap akhir sebelum kerajaan Tuhan dinyatakan secara penuh. Dan dalam Wahyu 8 ayat 1-6 ini kita akan mempelajari saat meterai ke-7, itu ada keheningan dan ada 7 malaikat yang berdiri. Kemudian ada malaikat yang mempersembahkan ukupan. Kemudian 7 malaikat itu memegang ke-7 sangkakala dan bersiap-siap untuk meniup sangkakala mereka. Kita baca Wahyu 8 ayat 1-2. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-7, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Ukefitu hachotam hasyevi'i fatehi demama basyamayim hakhatsi sya'ah. Dan ayat yang kedua, lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Fa'ere et sifat hamal achim ha'omdim lifnei ha'elohim fayitnetu lahem sif'ah sefarot. Dan 7 sangkakala ini menyingkapkan level pewahyuan yang lain, yaitu level kelima dari pewahyuan dan penghakiman Kristus atas dunia dan kesaksian jemaat di tengah penderitaan. Tatkala meterai ke-7 ini dibuka, terjadilah sunyi senyap selama setengah jam. Dan sunyi senyap dalam bahasa Yunaninya adalah hemiorion, yang merupakan setengah dari hemisus, dari hora, atau yang biasa diterjemahkan dengan jam atau waktu atau period. Dan Alkitab memakai kata sesaat lalu menunjukkan suatu kurun waktu yang singkat. Ini biasanya juga pernah diungkapkan dalam kitab Daniel untuk menyingkapkan makna mimpi dari Nebukadnezar. Ia berdiri dan tercengang beberapa saat. Dan ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, juga ada bahasan mengenai waktu, hora. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam saja? Matius pasal 26 ayat 40. Dan nanti juga di Wahyu pasal 17 dan Wahyu pasal 18 ada juga mengenai bahasan mengenai waktu ini, yaitu tentang penghukuman atas Babel. 10 raja yang belum memerintah, tetapi 1 jam yang di sini harus kita maknakan sebagai sesaat lamanya. Nah, kemudian akan diperoleh kuasa bersama binatang itu, nanti ada di Wahyu pasal 17, tapi kita belum masuk ke situ ya. Kita masih di pasal 8 mengenai 7 sangkakala, dan sepanjang kitab Wahyu Yohanes menyajikan ada banyak sekali angka-angka 7. Ada 7 malaikat, 7 jemaat,
7 meterai, 7 sangkakala, dan angka ini memiliki makna spiritual yang dalam di dalam kitab Wahyu ini. Dan menurut kitab Wahyu, ketika meterai pertama gulungan kitab suci dibuka, seekor kuda putih dengan penunggang dan busur muncul. Ia diberi mahkota untuk ditaklukkan, dan kemudian ada meterai kedua menunjukkan seekor kuda merah. Itu menunjukkan adanya peperangan, menyebabkan orang-orang saling bermusuhan. Pembukaan meterai ketiga menunjukkan ada seekor kuda hitam dan penunggangnya memegang timbangan, menawarkan gandum dan jelai bahan pangan dengan harga yang tinggi. Kita sudah pelajari itu. Kemudian ada juga meterai keempat, merujuk seekor kuda yang pucat, merujuk kepada kematian yang banyak akibat dari peperangan itu, dan diikuti oleh alam maut yaitu Hades. Meterai kelima menunjukkan orang-orang yang terbunuh, para martir. Mereka berseru memohon penghakiman Allah. Meterai keenam membawa penghakiman lebih lanjut termasuk gempa bumi dan kegelapan. Orang-orang di bumi ketakutan akan murka Allah Israel. Demikian pula anak domba yang juga seekor singa dari suku Yehuda terus membuka meterai satu demi satu hingga saatnya meterai yang ketujuh terakhir akhirnya dibuka. Dan di meterai ketujuh ini ketika anak domba Allah membuka meterai ketujuh, terjadilah keheningan di sorga selama setengah jam. Yohanes mengatakan, aku melihat ketujuh malaikat berdiri di hadapan Allah, dan mereka diberikan 7 sangkakala atau 7 trompet. Bahasa Yunaninya epta salpinges, atau bahasa Ibraninya shofar, alat musik shofar. Dan kita juga menemukan adanya 7 tokoh surgawi yang misterius ini, dan menyadari pentingnya mereka sebagai orang-orang yang mengirimkan surat kepada Wahyu. Bisa juga ada kaitannya, dan kepada 7 jemaat Allah di Asia Kecil. Dan 7 roh Allah ini, nah Allah itu bisa bermakna Elohim, juga kita bisa melihat sebagai makhluk roh, dan Allah itu juga bisa merujuk kepada para malaikat dalam konteks tertentu. Tapi di kitab Wahyu ini nama-nama mereka tidak disebutkan satu persatu, tetapi menurut tradisi Yahudi ada 7 malaikat agung yang merupakan hamba khusus dari Allah. Mereka adalah para penghulu malaikat yang mengawasi banyak malaikat lainnya. Nah, jadi kita belajar 7 malaikat agung dalam tradisinya orang Yahudi. Ini nggak ada di Alkitab karena kitab Wahyu juga tidak menyebutkan nama-nama mereka. Nama-nama mereka menurut tradisi Yahudi, yang pertama adalah Mikael, malaikat perang yang memimpin bala tentara surga. Ini disebutkan dalam Wahyu 12 ayat 7-9. Kemudian ada Gabriel, ini juga nama malaikat yang ada di Alkitab kita. Dia adalah penyampai wahyu Tuhan, dikenal mulai dari Lukas 1 ayat 19 dan Daniel 9 ayat 21. Kemudian ada nama yang tidak ditulis dalam Alkitab kanon, yaitu Yeremiel atau Yerachmeel, yang artinya May God have pity. Ini ada di kitab Deuterokanonika dalam 3 Esdras 4 ayat 36, dan juga muncul pada kitab Henokh sebagai malaikat kebangkitan. Jadi karena kita membaca kitab Wahyu, yang dimana kitab Wahyu itu adalah kitab apokaliptik, ini juga ada hubungannya dengan kitab-kitab apokaliptik yang lain, yaitu ada kitab Esdras, ada kitab Henokh. Nah, itu semuanya adalah kitab-kitab Deuterokanonika yang tidak masuk dalam kitab kanonika. Kemudian yang keempat ada malaikat Raguel atau Reuel, artinya friend of God, disebut juga dalam kitab Henokh. Ada malaikat Refael, ada dalam kitab Tobit, Deuterokanonika juga, Tobit 12 ayat 15, sebagai salah satu dari 7 malaikat yang hadir di hadapan Tuhan. Kemudian ada malaikat Sariel, Prince of God, disebut di dalam kitab Henokh sebagai malaikat yang menghukum roh jahat. Kemudian ada malaikat yang bernama Uriel, disebutkan juga dalam teks apokrifa seperti 2 Esdras atau dalam kitab Henokh. Dan di dalam kekristenan, tradisi kekristenan Ortodok, mereka juga mengenal nama-nama malaikat itu, yang diantaranya sudah disebutkan sebagaimana dipahami oleh tradisi Yahudi. Mereka adalah Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Salatiel,
yang artinya permohonan kepada Allah. Kemudian ada Yehudiel, Barachiel, Yerachmel atau Yarachmeel dalam bahasa Ibraninya. Jadi ada banyak versi-versi literatur lainnya mengenai nama-nama malaikat ini yang nggak ada dalam kitab kanonik. Misalnya ada juga malaikat Jophiel, the beauty of God. Ada malaikat Suriel, artinya my rock is God. Dan kemudian ada malaikat Jophiel, artinya spy of God. Tapi Anda harus tahu bahwa ini semua adalah nama-nama bumi, nama-nama dalam bahasanya manusia. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, di sorga itu nggak memakai bahasa manusia lagi, tetapi memakai bahasa surga yang sama sekali lain. Sehingga nama-nama ini walaupun nama-nama yang dikenakan kepada malaikat, tetapi ini bukan bahasa yang dipakai oleh para malaikat di sorga. Karena nanti di sorga bahasanya itu sangat berbeda. Ada di dalam 2 Korintus 12 ayat 4 dikatakan demikian. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Berarti di sini menurut Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 4, di sorga nggak pakai bahasanya manusia, nggak pakai bahasa Ibrani, nggak pakai bahasa Yunani, nggak pakai bahasa Inggris, nggak pakai bahasanya orang-orang Indonesia, nggak. Jadi di sorga nanti ada bahasa yang lain. 2 Korintus 12 ayat 4. Jadi nama-nama malaikat ini walaupun mereka adalah malaikat sorgawi dan makhluk roh, tetapi namanya di dalam alam roh nanti di sorga pastilah beda. Karena di sana ada bahasa tersendiri yang nggak bisa diucapkan oleh manusia di bumi. Yang pasti kitab Wahyu tidak mencatat secara eksplisit menyebutkan 7 nama malaikat ini. Walaupun kemudian orang-orang mulai menafsirkan kira-kira 7 malaikat ini siapa. Dan 7 malaikat dan peran tugasnya di dalam kitab Wahyu itu dicatat utusan jemaat, malaikat jemaat di dalam Wahyu pasal 1 dan pasal 3 itu bisa juga kita artikan sebagai utusan jemaat atau mungkin diaken atau mungkin yang mewakili jemaat. Dan kemudian ada 7 malaikat dan 7 sangkakala. Wahyu pasal 8 sampai Wahyu pasal 11. Kemudian ada 7 malaikat dan 7 cawan murka. Malaikat ini bisa bermakna dua ya. Bisa bermakna makhluk roh, bisa juga bermakna utusan. Dan yang membawa 7 cawan murka ini ada dicatat di dalam Wahyu pasal 15 dan pasal 16. Dan kemudian di Kabbalah. Kabbalah itu adalah aliran mistisisme Yahudi. Mereka memiliki atau mengenal nama-nama yang berbeda lagi. Dan biasanya para malaikat yang mereka adalah sarim, penghulu malaikat, yang masing-masing ditugaskan di dalam satu pohon kehidupan, atau Sefirot, dan yang tertinggi adalah Metatron. Ada aliran Yahudi Mesianik yang menganggap bahwa Metatron ini Yesus. Dan juga ada sebagian orang Yahudi yang menganggap Metatron ini adalah Elohim Hakaton, Allah kecil. Ya, namanya juga aliran. Kita tidak mengikuti aliran itu, tetapi kita perlu tahu bahwa ada orang Yahudi yang menganggap bahwa Metatron ini adalah Elohim Hakaton, Allah kecil, atau disebut juga sebagai Yud-Heh-Vav-Heh Hakaton, Hashem Hakaton. Jadi dia yang tertinggi di antara para malaikat, sehingga setelah Allah Bapa di sorga, itu di bawah dia itu Metatron. Sehingga ada sebagian, nah ini enggak semua ya, sebagian dari golongan mesianik yang percaya Yesus adalah Sang Mesias. Tapi Yesus bukan Allah itu sendiri. Dia adalah Metatron atau Allah kecil. Enggak apa-apa, kita pelajari saja walaupun kita tidak menerima itu. Kemudian di bawahnya Metatron itu ada Ratsiel. Ratsiel ini juga bisa berganti atau interchangeable dengan Jophiel yang disebut sebagai Beauty of God atau kadang disebut sebagai Sophiel atau Suriel di bagian strata yang kedua. Yang pertama ini Metatron, yang kedua Ratsiel atau Jophiel atau Sophiel atau Suriel. Dan yang ketiga adalah Sabkiel, the angel of the understanding of compassion. Kemudian yang keempat, Sadkiel. Kelima, Kamael. Yang keenam, Rafael, ya malaikat penyembuh. Kemudian yang ketujuh adalah Haniel.
Yang kedelapan adalah Mikael, yang artinya siapa seperti Allah? Enggak ada. Gabriel yang ke-9, kemudian yang ke-10 adalah Sandalphon, dan dia adalah seorang Hazan, jadi Master of Heavenly Song, jadi dia adalah song leadernya, Hazannya. Tetapi Anda harus tahu semua nama-nama malaikat yang saya sebutkan adalah nama-nama yang bisa diucapkan oleh manusia. Dan Anda harus tahu juga di sorga tempatnya malaikat itu mengelilingi tahta Allah ada bahasa sendiri. Sehingga nama mereka nggak seperti yang bisa kita ucapkan hari ini. Karena menurut 2 Korintus 12 ayat 4, di sorga itu ada kata-kata yang tak terkatakan yang nggak boleh diucapkan manusia bumi. Yang ragawi, yang berasal dari tanah, dan yang sudah berdosa ini. Jadi bahasanya kayak gimana? Ya, seperti kata Rasul Paulus, kata-kata yang nggak boleh diucapkan manusia. Tapi satu saat kalau kita sudah masuk ke langit baru dan bumi yang baru, kita nanti baru dapat mengucapkannya. Nah, dari pemahaman 2 Korintus 12 ayat 4 yang dimana di sorga ada bahasa tersendiri yang nggak bisa diucapkan oleh manusia di bumi, berarti perdebatan nama Tuhan, entah itu Elohim, entah itu Yod-Heh-Vav-Heh, Yehova, Yahweh, nggak ada untungnya berdebat mengenai itu. Karena nama-nama ini adalah nama-nama yang bisa diucapkan manusia. Dan apapun yang diucapkan manusia di bumi, semua bahasa akan berlalu. Bahkan bahasa roh yang dibanggakan oleh orang-orang karismatik atau song leader itu, syalalalalalalah, itu pun akan berakhir. Jadi bahasa lidah atau bahasa roh yang diucapkan oleh orang-orang karismatik pun tidak akan bisa diucapkan di sorga. Di sorga bahasanya lain lagi. Kalau mulut Anda bisa berkomat kamit yang katanya bahasa roh, jangan bangga. Itu bukan bahasa sorga. Karena bahasa roh pun akan berlalu. Dan kita akan membaca dalam bagian dari kitab 3 Henok, yang dimana di sini bicara mengenai malaikat Metatron, ya, namanya juga kita sedang belajar mengenai kitab apokaliptik yang berkaitan dengan kitab-kitab apokaliptik yang lain, walaupun itu tidak masuk dalam kitab kanonik, tetapi kita perlu tahu untuk wawasan, dan memang itu bukan kitab suci kita. Tetapi kiranya kitab-kitab kuno itu selalu masih menjadi kitab-kitab yang berharga sebagai tambahan wawasan. Yang di dalam kitab 3 Henok ini, pasal 17 ayat 1, Rabi Ishmael berkata, malaikat Metatron, malaikat penghulu tertinggi, yang oleh sebagian orang mesianik dirujuk sebagai Yesus Kristus, ya namanya juga aliran kan, ya mereka mau percaya itu ya silahkan, kita enggak ya. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah putra dari Bapa yang tunggal dan dia adalah Allah. Malaikat penghulu tertinggi, lambang hadirat ilahi, kemuliaan surga tertinggi berkata kepadaku, ada 7 penghulu malaikat yang agung, tampan, mengagumkan dan terhormat, yang bertanggung jawab atas 7 surga. Apa ini surga? Bisa kita maknakan langit juga. Mereka adalah Mikael, Gabriel, Satkiel, Sakiel, Beradiel, Barakiel, dan Sidriel. Masing-masing dari mereka adalah para pemimpin atau para Prince of God atas bala tentara surgawi, dan masing-masing dari mereka didampingi 4.906 malaikat pelayan. Di bawah mereka ada Galgaliel, sang pangeran yang bertanggung jawab atas bola matahari bersama dengan 90 malaikat lainnya. Di bawah mereka ada Ophaniel, sang penghulu malaikat yang bertanggung jawab atas bulatan bulan, bersamanya ada 88 malaikat. Ayat 6. Di bawah mereka ada Rahadiel, sang pangeran yang bertanggung jawab atas konstelasi bintang, dan bersama dengan 72 malaikat bagi yang maha kudus, ya Hakados Baruchu, Allah Bapa kita di sorga, terberkatilah dia, membuat bagi mereka semua, bagi matahari, bulan, dan konstelasi bintang, sebuah tenda untuk bergerak di malam hari dari barat ke timur. 3 Henok 17 ayat 7, di bawah mereka adalah Kokabiel, sang penghulu malaikat yang bertanggung jawab atas semua bintang, dan bersamanya ada 365.000 malaikat pelayan. Di atas mereka ada 72 pangeran
kerajaan yang tingginya sesuai dengan 72 bangsa-bangsa di dunia. Ini adalah kitab apokaliptik yang lain. Dan di dalam pembukaan materai yang ketujuh ini, yang mengumumkan saat berakhirnya dan puncak penghakiman Allah, jika pembukaan 6 materai begitu menakutkan, apa yang akan terjadi yang terakhir jika dibuka? Jika bukan klimaks dari penghakiman Tuhan atau penghukuman Tuhan atas orang jahat. Oleh karena itu, ya, karena ini adalah puncaknya, biasanya untuk menuju puncak itu biasanya ada keheningan untuk antisipasi. Anda masih ingat ketika sekitar tahun 2005 kalau nggak salah ya, ada tsunami di Aceh, tiba-tiba pantai itu bisa hening, sunyi, senyap. Demikian juga yang orang berkesaksian yang di Bangkok, ya, yang hari ini juga mendapatkan musibah gempa bumi, ya, rembetan dari Myanmar 7 skala Liter. Nah, ketika tsunami itu akan datang, terjadi keheningan yang sangat hening dan tiba-tiba air itu tiba-tiba datang. Ya, setelah gempa bumi, dikiranya nggak ada apa-apa, tetapi kemudian terjadi keheningan. Dan setelah keheningan itu terjadi tsunami yang sangat luar biasa. Nah, ini juga ya, untuk menuju kepada materai yang ketujuh terjadi keheningan. Dan juga ini terjadi pada zamannya Yosua ketika dia mengelilingi tembok Yeriko. Ketika shofar atau sangkakala itu dibunyikan, pengelilingan dari tembok Yeriko itu apa yang terjadi? Terjadi keheningan sebelum tembok itu runtuh juga. Nah, dan ini dituliskan dalam Yosua pasal 6 ayat 10 sampai 20 bahwa setelah peniupan sangkakala, peniupan trompet, ada keheningan sesaat sebelum ada keriuhan suara yang lainnya. Keheningan itu secara langsung terkait dengan penghakiman yang terjadi pada kota Yeriko dan tembok Yeriko itu runtuh. Dan ini tampaknya terjadi di mana-mana. Dan Alkitab selalu mencatat, tatkala Allah memberikan pengumuman penting, selalu ada suasana senyap, sepi untuk sesaat lamanya. Kalau Anda seumuran saya masih ingat ada bola lampu dop. Ya. Dop itu kalau mau mati itu dia justru terang. Ya. Akhirnya dia putus mati. Nah, rupanya itu terjadi di mana-mana fenomena semacam ini. Dan juga ketika Allah bicara kepada Nabi Elia di Gunung Horeb, pertama-tama terjadi angin yang besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu. Sesudah gempa, kemudian muncul angin sepoi-sepoi basah dan di tengah kesenyapan itu Allah berfirman kepada Elia. Ini dicatat di dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 14. Dan juga di kitab Habakuk juga mencatat bahwa Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Dan berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Dan Nabi Yefanya juga menasihati umat Israel untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Nabi Zakaria pun memberikan nasihat yang senada untuk berdiam diri di dalam keheningan. Di dalam keheningan nanti seperti apa yang terjadi pada Nabi Elia, Tuhan bicara. 1 Raja-Raja 11 ayat 9 sampai 14 dan nanti bandingkan pada Zakaria 2 ayat 13. Maka orang-orang kudus hendaklah berdiam diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Seperti saat ini saya yang sedang memaparkan, Anda berdiam diri dan di sini dengarkanlah firman Tuhan yang dijelaskan di sini. Barangkali sebentar lagi setelah Anda selesai dari kelas ini, Tuhan bicara kepada Anda. Bisa saja jika Anda mempelajari kitab suci dengan segenap hati, menerima pemberitaan firman Allah yang disampaikan melalui Alkitab, dan saya bacakan malam ini, dan nanti Tuhan bisa datang kepada Anda untuk memberikan pencerahan melalui Roh Kudus-Nya. Jadi pada saat beribadah, kita harus tetap memelihara ketenangan hati, pikiran yang tidak terganggu oleh suara gaduh. Tapi biasanya kita terutama yang di gereja karismatik, kalau udah masuk gereja, gaduh aja ya. Dan selalu ada rame-rame
dengan musik, dengan tarian, dengan tepuk tangan. Ya itu bisa, boleh, boleh saja, bukannya nggak boleh. Tapi kadang-kadang kita juga memerlukan ketenangan, keheningan, bahwa worship itu nggak selalu tangan Anda terangkat atau Anda menyanyi, Anda bermusik, memainkan musik, tetapi worship yang tertinggi adalah ketika Anda belajar tentang Torah. Kenapa? Karena ketika Anda berdoa, Anda mengucapkan kata-kata kepada Tuhan, worship. Ketika Anda menyanyi, Anda mengucapkan kata-kata kepada Tuhan. Tapi ketika Anda belajar tentang firman, mulut Anda tertutup dan Anda membiarkan firman Tuhan bicara, maka menurut orang-orang Yahudi, studi Bible is the highest form of worship. Nah, jadi kita semua perlu keheningan untuk memahami rencana Tuhan. Nah, jadi sekarang kita akan belajar mengenai sangkakala yang pertama yang mengakibatkan hujan es dan api yang menghancurkan kebanyakan tanaman di dalam dunia, dan itu dicatat di dalam Wahyu 8 ayat 7. Kemudian sangkakala kedua mengakibatkan apa yang kelihatannya merupakan seperti meteor jatuh ke dalam laut dan mengakibatkan musnahnya kebanyakan makhluk hidup di dalam laut. Nanti itu dicatat di dalam Wahyu 8 ayat 8 sampai 9. Sangkakala yang ketiga dan kemudian mempengaruhi danau-danau dan sungai-sungai dan bukan di lautan, nanti dicatat dalam Wahyu 8 ayat 10 sampai 11. Sangkakala keempat mengakibatkan matahari dan bulan menjadi gelap. Ini bahasan selanjutnya nanti karena kita hanya mempelajari Wahyu 8 ayat 1 sampai 6. Kemudian ada sangkakala yang kelima mengakibatkan adanya wabah belalang setan yang menyerang dan menyiksa umat manusia, Wahyu pasal 9. Kemudian ada sangkakala ke-6 melepaskan tentara yang membunuh sepertiga umat manusia, Wahyu 9 ayat 12. Sangkakala yang ke-7 memanggil ketujuh malaikat dengan membawa ketujuh cawan murka Allah. Ya. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari ayat selanjutnya, yaitu dalam Wahyu 8 ayat 3, yang dimana di sini dicatat, maka datanglah seorang malaikat yang lain, dia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Nah, ini menarik. Pedupaan emas dicatat dalam bahasa Yunani, tapi Anda harus tahu bahwa yang nulis pedupaan ini adalah Rasul Yohanes. Nah, nanti Anda akan heran apa yang diterjemahkan pedupaan itu nanti ada hubungannya dengan teror atau kecemburuan. Nah, jadi di sini secara harfiah memang pedupaan. Kita baca ayatnya aja dulu, bahasa Indonesianya. Maka datanglah seorang malaikat lain dan dia pergi berdiri dekat mezbah dengan pedupaan emas dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu di hadapan Allah. Di sini pedupaan emas. Menarik ya. Pedupaan emas dalam bahasa Yunaninya itu livanoton. Ini Rasul Yohanes menulis ayat di dalam bahasa asli Yunani. Tapi Anda harus tahu bahwa Rasul Yohanes adalah seorang rasul yang berkebangsaan orang Yahudi yang bahasa ibunya adalah bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Apa yang ada di dalam pemikiran dari Rasul Yohanes ketika dia menuliskan Levanoton, Levanov. Ini biasanya dupa, dalam artian dupa yang berasal dari kata lavan, artinya putih. Tapi di sini kata Levanoton di sini merujuk kepada kata Ibrani yang menarik, yaitu mahtah. Nah, kata mahtah ini bisa bermakna macam-macam ya. Setidaknya ada 3. Yang pertama pedupaan itu sendiri secara harfiah, yang kedua itu teror, yang ketiga adalah kecemburuan atau kemarahan. Berarti jikalau malaikat ini membawa pedupaan, ya perhatikan, kalau dia membawa pedupaan di sini yang bisa dalam artian teror, bisa nggak saya menerjemahkan? Maka malaikat itu mengambil teror kepada bumi.
dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Wah, mengambil teror dan melemparkannya ke bumi sehingga di bumi terjadi teror yang besar. Bisa nggak? Bisa. Nah, makanya di sini walaupun Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani, kita mempelajarinya di dalam bahasa Ibrani sebagai bahasa ibu dari sang penulisnya. Jadi saya orang Jawa nulis dalam bahasa Inggris, Inggris saya Inggris Jawa. Pikiran saya sebagai orang Jawa, sebagai orang Indonesia yang beretnis Jawa. Nah, ini sama juga. Rasul Yohanes menulis kitab suci dalam bahasa Yunani, tetapi dia adalah orang Yahudi. Dan di sini pedupaan bisa dalam artian dupa itu sendiri, yaitu lambang kehidupan doa dari umat Allah, yaitu sebuah bejana kecil yang menampung bara api, wadah yang digunakan untuk membakar kemenyan. Jadi saya menawarkan ada dua macam pemahaman. Yang pertama adalah arti harfiahnya, yaitu arti pedupaan untuk membakar kemenyan yang harum. Dan kemenyan ini biasanya terbuat dari campuran dari rempah-rempah yang harum termasuk kemenyan, mur, dan kayu manis. Dan pembakaran kemenyan dianggap sebagai kegiatan yang suci di bait suci, ya. Pada zamannya bait suci itu masih ada dan segala sesuatu dalam ibadah di bait suci itu mengandung arti-arti simbolis. Asap dari kemenyan itu melambangkan doa-doa dari umat yang diterima di sorga, masuk ke dalam telinganya Tuhan, dan doa-doa untuk keadilan dari umat Allah yang teraniaya sepanjang sejarah, mulai dari Adam hingga hari-hari yang terakhir, yang dijelaskan di dalam kitab Wahyu, termasuk para martir pada zamannya Rasul Yohanes dan sesudahnya, yang dipanjatkan dengan satu upaya terakhir yang terpadu sampai kepada telinganya Tuhan. Dan doa itu dibantu dengan pembakaran kemenyan yang diberikan kepada malaikat yang melayani di depan altar di bait suci sorgawi. Itu dicatat di dalam Wahyu 8 ayat 3 yang sudah kita baca. Dan tindakan keimaman itu berhasil dalam Wahyu 8 ayat 4. Barulah setelah itu malaikat melemparkan bara api dari altar surgawi ke bumi. Nah, teror. Jadi mahta tadi bisa dalam arti pedupaan, lambang dari doa-doa orang-orang percaya. Dan kemudian ada teror, mahta dalam artian teror yang memiliki bara api, bahasa Ibraninya Gehalees, yang merupakan penggambaran simbolis yang lain untuk penghukuman dari Allah. Dan dalam Wahyu 8 ayat 5, yang kita sudah ketahui bahwa kemenyan adalah lambang dari doa orang-orang kudus. Dan juga kita kalau sudah mempelajari kitab Torah, Keluaran 30 ayat 1-10 menceritakan mengenai mezbah kemenyan yang dilayani oleh imam-imam dalam perjanjian lama. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu itu selalu terkait dengan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Wahyu tidak berdiri sendiri dan dia tidak sama sekali asing. Apa yang dituliskan dalam kitab Wahyu itu sudah dipahami oleh orang-orang Yahudi dalam kehidupan ibadah mereka. Jadi kalau kita membaca mengenai kemenyan, pedupaan, itu mau nggak mau ditarik kembali kepada kitab-kitab Torah yang mencatat mengenai ibadahnya orang Israel sejak zamannya Musa. Dan juga pedupaan itu dibuat dari tembaga, dan ini dicatat di dalam Keluaran 27 ayat 3. Siapa yang membuat ini? Betsaleel, seorang seniman yang diurapi Tuhan. Juga dipakai di bait suci ketika bait suci itu sudah dibangun oleh Salomo, dicatat di dalam 1 Raja-Raja ayat 50. Dan menurut konstruksi bangunan kemah sembayang yang ditunjukkan Allah kepada Musa, di mana mezbah berada di halaman, kaki dian emas, meja roti sajian, mezbah pedupaan berada di tempat kudus. Kemudian hanya tabut perjanjian berada di tempat yang maha kudus. Keluaran pasal 25 sampai pasal 38. Itu banyak sekali. Dan kemudian Ibrani pasal 9 juga menyinggung mengenai mezbah pedupaan emas dalam tabut perjanjian, yang dimana di sini sebenarnya membedakan antara tempat kudus dan maha kudus yang sudah kita ketahui pada zamannya Tuhan Yesus ketika dia disalibkan di Golgota. Dia mengucapkan tetelestai. Dan apa yang terjadi? Matius 27 ayat 50 sampai 51 menceritakan
ada satu fenomena yang terjadi di bait Allah, kan memang ada tirai yang terbelah dari atas sampai ke bawah, dan tidak ada lagi perbedaan antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Dan doa-doa yang dicatat di dalam kitab Wahyu ini dirupakan dengan simbol dari pedupaan tadi. Kemudian, kenapa kok harus ada simbol mengenai pedupaan? Jadi walaupun kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik, di sini menceritakan betapa pentingnya kehidupan doa dari umat Allah yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Sama juga di dalam Perjanjian Baru, misalnya di situ ada seorang martir yang bernama Stefanus yang memohon doa menyambut rohnya setelah dia teraniaya. Dia juga berdoa jangan menimpakan dosa penganiayaan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jenis doa ini, doa pengampunan ini merupakan pengajaran Tuhan Yesus dalam hal mengasihi musuh serta mendoakan mereka yang menganiaya kalian. Matius 5 ayat 44. Dan itulah doa-doa orang kudus yang mereka teraniaya dalam masa Emporium Romawi pada awal-awal Masehi, sebelum sejarah gereja yang sudah diakui setelah Konstantin bertobat dan mengaku Kristen. Dan ini semua dilalui oleh para martir sebelum tahun 312 Masehi. Dan para pemimpin jahat, kemudian mereka sudah dihukum dan berlalu, dan kemudian gereja memasuki kejayaannya pada sekitar abad yang keempat. Anda bisa membuktikan orang-orang yang teraniaya pada zamannya Rasul Yohanes sampai sebelum abad keempat sebelum Masehi, mereka selalu berdoa, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi ini. Anda tahu sekitar 4 abad kekristenan ini teraniaya. Dan seolah-olah Tuhan itu diam. Dan kematian saja yang seperti melepaskan mereka dari derita. Kita tidak mengerti kenapa ada penganiayaan sedemikian. Kita hari ini yang di Indonesia ini, walaupun ada beberapa tempat yang beribadah itu dimusuhi, tetapi aniaya ini tidak akan seberat seperti yang terjadi pada abad pertama hingga abad yang keempat pada awal masa gereja purba. Dan Tuhan saja yang mengetahui kapan akhir dari zaman ini, dari bumi ini, kapan nanti adanya hari kiamat, kita tidak tahu. Kita sama sekali tidak tahu. Tuhan Yesus datang kedua kali, kita juga sama sekali tidak tahu apakah ada di zaman kita atau ada di zamannya cucu kita atau mungkin buyut kita nanti, we don't know. Tapi yang seperti kita sudah pelajari bersama bahwa waktunya Tuhan beda dengan waktunya manusia. Kalau waktunya manusia itu apa? Linear. Kemarin hari ini besok, kemarin hari ini besok. Tetapi waktunya Tuhan tidak linear. Mungkin loh waktunya Tuhan itu sirkular. Sehingga kematian para martir di abad yang pertama dan kemudian kematian para martir di abad yang kedua, ketiga, keempat, bahkan kematian para martir di sepanjang masa yang zamannya ini berbeda-beda. Mungkin enggak sih di mata Tuhan kematian mereka itu ada di dalam satu titik tertentu. Yang dimana orang-orang yang sudah meninggal ini kemudian dikumpulkan, dan termasuk orang percaya dan yang tidak percaya, mereka dikumpulkan yang pernah hidup di bumi untuk masuk ke dalam satu penghakiman tahta putih. Nah, kemudian juga ada penghakiman tahta Kristus bagi orang-orang percaya. Yang dimana waktu kematian di bumi dari masing-masing orang, semuanya itu nggak sama. Waktunya nggak sama. Karena kita ada di dalam waktu yang linear. Tapi di mata Tuhan, kematian dari orang-orang yang pernah hidup di bumi ini, mungkin nggak ada di dalam satu titik waktu tertentu. Mungkin nggak? Mungkin. Nah, jadi makanya kita nggak usah pusingin kapan rapture datang, kapan hari kiamat, nggak usah pusingin. Karena bisa saja kematian kita masing-masing ya, mungkin berbeda waktunya ya, Anda dan saya waktu matinya beda.
Tapi di mata Tuhan bisa saja masuk di dalam titik waktu tertentu. Karena Tuhan Maha Kuasa, Maha Tahu, yang walaupun seolah-olah tidak segera mengabulkan doa-doa mereka, tapi sebenarnya Allah tidak henti-hentinya memperingatkan manusia untuk bertobat. Dan apabila ada saatnya, malapetaka penghukuman Tuhan itu datang dan tidak akan ada seorang pun yang terluput. Nah, jadi doa-doa orang kudus, waktunya ini nggak usah kita pusingkan waktunya ya.